Siapa sih yang gak kenal Donald Trump? Sosok yang satu ini bisa dibilang jadi salah satu tokoh paling kontroversial di dunia modern. Ada yang sangat mendukungnya, bahkan fanatik. Tapi di sisi lain, ada juga yang benar-benar membencinya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Donald Trump bisa sampai sebegitu dibenci oleh banyak orang? Cerita ini sebenarnya nggak sederhana, bukan cuma soal politik, tapi juga soal gaya bicara, keputusan, sampai cara dia memandang dunia. Semuanya dimulai jauh sebelum Trump jadi presiden. Sebelum terjun ke dunia politik, dia dikenal sebagai pebisnis besar di Amerika. Lewat perusahaan Trump Organization, namanya melambung tinggi di dunia properti. Ditambah lagi, dia juga terkenal lewat acara TV reality show The Apprentice. Di sana, Trump dikenal dengan gaya tegasnya, bahkan cenderung keras, dengan kalimat ikoniknya, "You're fired." Dari sini saja, banyak orang sudah mulai melihat kepribadiannya belak-belakan, dominan, dan sering dianggap arogan. Lalu, semuanya berubah drastis saat Trump memutuskan maju dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat ke 2016. Sejak awal kampanye, Trump langsung bikin kontroversi. Dia sering melontarkan pernyataan yang dianggap ofensif, terutama terkait imigran, khususnya dari Meksiko. Pernyataannya yang menyebut sebagian imigran sebagai penjahat atau pemerkosa memicu kemarahan banyak pihak. Dari situ, muncul kesan bahwa Trump rasis atau setidaknya tidak sensitif terhadap isu-isu sosial. Banyak orang, terutama dari kalangan minoritas, mulai merasa tersinggung, bahkan takut. Belum lagi soal kebijakan yang dia usung. Salah satu yang paling terkenal adalah rencana pembangunan tembok perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Bagi pendukungnya, ini soal keamanan negara. Tapi bagi para pengkritiknya, ini dianggap simbol kebencian terhadap imigran. Masuk ke masa kepresidenannya, kontroversi justru makin sering muncul. Salah satu kebijakan yang paling menuai kritik adalah larangan masuk bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim. Kebijakan ini dikenal luas sebagai Muslim Ban. Banyak yang menganggap ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap agama tertentu. Reaksi dunia pun keras. Protes terjadi di berbagai negara, bahkan di dalam Amerika sendiri. Banyak orang turun ke jalan menentang kebijakan tersebut. Selain itu, gaya komunikasi Trump juga jadi alasan besar kenapa dia dibenci. Berbeda dengan kebanyakan politisi yang cenderung diplomatis, Trump justru sangat aktif di media sosial, terutama Twitter sekarang dikenal sebagai X. Di sana, dia sering menulis komentar tajam, menyerang lawan politik, bahkan kadang jurnalis. Banyak orang melihat ini sebagai perilaku yang tidak pantas untuk seorang presiden. Alih-alih menyatukan, gaya komunikasinya justru dianggap memecah belah. Media juga sering jadi target serangannya. Trump bahkan pernah menyebut media sebagai musuh rakyat. Pernyataan ini tentu saja memicu kekhawatiran tentang kebebasan pers di Amerika. Hubungannya dengan media jadi sangat tegang. Hampir setiap kebijakannya disorot tajam, dan setiap ucapannya dianalisis secara detail. Lalu datanglah tahun 2020, saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Disinilah kritik terhadap Trump mencapai puncaknya. Banyak pihak menilai respons pemerintahannya terhadap pandemi kurang cepat dan tidak konsisten. Trump sempat meremehkan virus tersebut di awal, dan beberapa pernyataannya dianggap membingungkan publik. Akibatnya, kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinannya mulai menurun drastis. Belum lagi soal konflik sosial di dalam negeri. Ketegangan rasial di Amerika meningkat, terutama setelah kasus kematian George Floyd. Banyak yang menilai Trump tidak cukup menunjukkan empati atau upaya untuk meredakan situasi. Alih-alih menenangkan, beberapa pernyataannya justru dianggap memperkeruh keadaan. Alih-alih menenangkan, beberapa pernyataannya justru dianggap memperkeruh keadaan. Puncaknya terjadi setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat ke 2020. Trump kalah dari Joe Biden. Namun, dia menolak mengakui kekalahan tersebut dan mengklaim adanya kecurangan tanpa bukti kuat. Situasi memanas, hingga akhirnya terjadi peristiwa yang mengguncang dunia, penyerbuan gedung United States Capitol pada 6 Januari tahun 2021. Banyak pihak menyalahkan Trump karena dianggap memprovokasi pendukungnya. Peristiwa ini membuat citranya semakin buruk di mata banyak orang, bahkan termasuk sebagian dari partainya sendiri. Tapi, penting juga untuk dipahami,
kebencian terhadap Trump tidak datang tanpa lawan. Di sisi lain, dia juga punya pendukung yang sangat loyal. Mereka melihat Trump sebagai sosok yang berani, jujur, dan tidak pura-pura seperti politisi lain. Bagi mereka, Trump adalah simbol perlawanan terhadap sistem politik lama yang dianggap korup dan tidak berpihak pada rakyat biasa. Inilah yang membuat sosok Trump jadi sangat memecah. Dia bukan sekadar tokoh politik, tapi fenomena. Sebagian orang melihatnya sebagai penyelamat, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman. Dan di era media sosial seperti sekarang, perbedaan pandangan ini jadi semakin tajam. Algoritma memperkuat opini masing-masing, membuat orang semakin yakin dengan sudut pandangnya sendiri. Akhirnya, kebencian terhadap Trump bukan hanya soal satu atau dua hal. Ini adalah gabungan dari banyak faktor: gaya bicara, kebijakan kontroversial, sikap terhadap media, respons terhadap krisis, hingga perannya dalam momen-momen penting sejarah modern. Trump adalah contoh nyata bagaimana satu sosok bisa memicu emosi yang sangat kuat, baik itu dukungan maupun kebencian. Dan salah satu momen paling panas terjadi di Timur Tengah. Tepatnya saat konflik dengan Iran memanas dan dunia mulai khawatir apakah Amerika akan benar-benar menyerang Irak lagi. Semua bermula di awal tahun ke-2020. Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Trump membuat keputusan yang mengejutkan dunia. Sebuah serangan drone dilancarkan di dekat bandara Baghdad, Irak. Targetnya bukan orang sembarangan. Yang jadi sasaran adalah Qasem Soleimani, seorang jenderal penting Iran yang dianggap sebagai otak di balik banyak operasi militer Iran di Timur Tengah. Serangan itu berhasil. Soleimani tewas di tempat. Dan dalam hitungan jam, dunia langsung berubah tegang. Iran murka. Mereka menganggap ini bukan sekadar serangan militer biasa, tapi bentuk provokasi besar dari Amerika. Sementara itu, banyak negara lain mulai cemas karena Irak yang seharusnya jadi wilayah netral justru jadi medan konflik dua kekuatan besar. Banyak pihak menyalahkan Trump. Mereka menganggap keputusan ini terlalu berisiko, bahkan bisa memicu perang besar. Di sisi lain, Trump membela diri. Dia menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah serangan yang lebih besar. Menurutnya, Soleimani adalah ancaman nyata bagi keamanan Amerika dan sekutunya. Tapi bagi para pengkritik, ini tetap langkah yang berbahaya. Kenapa? Karena efeknya langsung terasa, terutama di kawasan strategis dunia. Selat Hormuz, selat ini bukan jalur biasa. Ini adalah salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Sekitar sepertiga pasokan minyak global melewati jalur sempit ini setiap harinya. Dan Iran punya kendali geografis yang sangat dekat dengan selat tersebut. Setelah kematian Soleimani, ketegangan di Selat Hormuz meningkat drastis. Iran mulai menunjukkan kekuatan militernya. Kapal-kapal perang bergerak, latihan militer digelar, dan ancaman penutupan selat mulai terdengar. Kalau Selat Hormuz sampai ditutup, dampaknya bukan cuma ke Amerika atau Iran, tapi ke seluruh dunia. Harga minyak bisa melonjak tajam, ekonomi global bisa terguncang. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan langsung terkena dampaknya. Disinilah kritik terhadap Trump semakin keras. Banyak yang menilai bahwa kebijakan agresifnya di Timur Tengah justru memperburuk situasi. Bukan meredakan konflik, tapi malah memperbesar potensi perang. Apalagi, Irak sendiri jadi ikut terdampak. Sebagai lokasi serangan, pemerintah Irak merasa kedaulatannya dilanggar. Mereka tidak setuju wilayahnya dijadikan tempat operasi militer tanpa izin yang jelas. Situasi jadi semakin rumit. Amerika melawan Iran, Iran marah, Irak terjebak di tengah, dan dunia hanya bisa menunggu. Ketegangan ini juga berdampak pada hubungan internasional. Sekutu-sekutu Amerika di Eropa mulai mempertanyakan langkah Trump. Mereka khawatir konflik ini bisa lepas kendali. Sementara itu, di dalam negeri Amerika sendiri, keputusan Trump memicu perdebatan panas. Ada yang mendukung, menganggap ini langkah tegas melawan ancaman, tapi tidak sedikit juga yang menentang, karena takut Amerika kembali terjebak dalam perang panjang di Timur Tengah, seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Irak. Dan memang bayang-bayang perang Irak masih terasa. Sejak perang Irak 2003, kawasan itu belum benar-benar stabil. Banyak pihak tidak ingin sejarah itu terulang lagi. Karena itulah,
Ketika Trump mengambil langkah militer di Irak, reaksi dunia langsung keras. Apalagi dengan gaya komunikasinya yang khas. Trump sering memberikan pernyataan yang tegas, bahkan kadang terkesan provokatif. Ini membuat situasi yang sudah panas jadi semakin sulit didinginkan. Namun, menariknya, meskipun ketegangan sempat mencapai titik kritis, perang besar yang dikhawatirkan tidak benar-benar terjadi. Iran memang membalas dengan serangan ke pangkalan militer Amerika di Irak, tapi setelah itu, kedua pihak seperti menahan diri. Seolah sadar kalau konflik ini diteruskan, dampaknya bisa jauh lebih besar. Meski begitu, dampak dari kejadian ini tetap terasa. Kepercayaan terhadap stabilitas kawasan menurun, ketegangan di Selat Hormuz jadi perhatian dunia. Dan nama Trump kembali jadi sorotan sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko besar, tapi juga dianggap terlalu agresif oleh banyak orang. Pada akhirnya, peristiwa ini menunjukkan satu hal penting. Di dunia politik global, satu keputusan bisa mengubah segalanya. Satu, serangan bisa memicu ketegangan internasional, dan satu pemimpin bisa jadi penentu arah dunia, apakah itu menuju perdamaian atau justru mendekati konflik yang lebih besar.